teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center, dan jangan lupa loncengnya ya untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Nah, karena ini masih dalam suasana Natal, saya juga mau bilang Merry Christmas untuk teman-teman semuanya. Meskipun Natal tahun ini berbeda dari Natal-Natal sebelumnya, tapi kita harus tetap bersyukur teman-teman, karena Tuhan Yesus masih menyertai kita. Dia masih memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Nah, sedikit lagi kita berada di penghujung 2020 teman-teman. Saya yakin dan percaya kita semuanya ketika memasuki tahun 2021 tidak ingin mengawali dengan hal yang biasa-biasa saja, amin. Kita ingin mengawali dengan hal yang luar biasa dan juga dengan lebih bersemangat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu saya undang teman-teman, mari kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang kehidupan kami Bapa. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Kau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar setiap kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang melawat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Gloria hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian Yesus. Kami mau bawa pujian kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji dia, Gloria. Haleluya Tuhan. Gloria hanya bagi nama-Mu Yesus. Mari sama-sama sekali lagi kita angkat pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan,
that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, Haleluya Tuhan. Gloria. Yes God. Thank you Jesus. Gloria hanya bagi namamu Tuhan. Saat ini kita mau menyembah Tuhan. Karena itu saya undang teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Mari buka hati, biarlah Roh Kudus yang memenuhi setiap hati kita dimanapun kami berada. Mari kita angkat pujian ini. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami mau tenang di dalam-Mu Yesus. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu
bersamamu Bapa. Sekali lagi angkat pujian ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tenang di dalam-Mu Yesus. Biarlah Kau yang bekerja Tuhan saat ini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi angkat pujian ini. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya Tuhan, mari sembah Dia, mari tinggikan nama-Nya. Haleluya Yesus, kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau sujud menyembah-Mu. Haleluya, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu, sebab Kau Allah yang hidup Tuhan. Hosana bagi-Mu, Hosana bagi nama-Mu. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami Yesus. Segala hormat pujian kami naikkan padamu. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan, kami mau senangkan hati-Mu, sebab Kau Allah yang hidup. Oh, ya bala 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 bala. Ya la 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 la. Ya la bala 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 bala. Ya la 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 la. Ya la bala 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 bala. Sekian la 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 la. Mari sembah Dia, Dialah Roh Kudus yang bekerja. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, Dialah Roh Kudus-Mu yang melawat kami rindu hadirat-Mu. Haleluya. Ya bala 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 bala. Ya la 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 la. Ya bala 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 bala. Ya la 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 la. Oh, glory glory bagi-Mu, glory glory bagi-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa, Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha
kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang, Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian penyembahan-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau yang berkati pembicaramu, biarlah apa yang Ia sampaikan Tuhan sesuai dengan isi hati-Mu. Berkati juga kami yang akan mendengar Bapa, biarlah apa yang kami dengarkan dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore teman-teman, saya percaya semua dalam kondisi sehat dan sukacita. Ini adalah minggu terakhir di tahun 2020 kita, dan minggu depan kita akan memasuki tahun 2021. Dan saya percaya teman-teman sudah punya resolusi ke depan yang terbaik yang ingin teman-teman capai. Entah itu lulus dengan nilai sempurna atau ada hal-hal yang ingin teman-teman kerjakan. Nah, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenal dan dikenalnya. Mengenal dan dikenalnya. Di Amerika ada majalah yang bernama Time. Jadi majalah Time ini memiliki edisi khusus setiap tahun di mana mereka akan merilis Time 100. Edisi yang selalu dinanti kehadirannya bagi para pembacanya dan juga bagi para tokoh-tokoh, mulai dari pemimpin dunia, artis, aktivis, dan mereka yang mungkin dianggap dikenal ataupun terkenal dan memiliki dampak yang begitu besar sepanjang tahun tersebut. Daftar yang dirilis tersebut terlihat sebegitu menarik dikarenakan jumlahnya tidak banyak, hanya 100. Bisa kita bayangkan sepanjang tahun ini ada berapa juta atau bahkan triliun orang yang hidup selama setahun ini. Dan ada beberapa peristiwa yang juga terjadi, baik itu skala kecil ataupun skala besar. Dan semua itu dapat dirangkum atau dikelompokkan menjadi 100. Untuk masuk dalam daftar tersebut, dalam dalam majalah Time 100 ini, ada suatu seleksi yang dilakukan secara ketat. Jadi harus diseleksi untuk bisa masuk. Bahkan mungkin saja menimbang reaksi-reaksi yang akan ditimbulkan saat dirilisnya majalah ini. Bukan yang mudah. Dari 100 tokoh itu ada yang memang bertujuan untuk masuk dalam daftar, dan juga yang tidak punya ambisi untuk masuk dalam 100 tokoh itu pun bisa masuk secara alamiah. Dan kejadian-kejadian yang ada, dia terpilih dan dinominasikan untuk masuk dalam kategori 100 itu. Mereka tentu saja terkenal, pastinya terkenal, makanya bisa masuk majalah. Dikagumi orang banyak, bahkan dari 100 itu setiap orang minimal tahu satu tokoh yang ada dalam list tersebut. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sekedar tahu atau mungkin kita kenal dengan tokoh tersebut, atau apakah tokoh itu mengenal kita? Di generasi saat ini diperhadapkan dengan tawaran dunia, teman-teman. Semakin hari semakin membuat kita semakin mengenal dunia. Dan mulai perlahan-lahan kita bisa melupakan Tuhan. Bangun pagi kadang kita lupa untuk berdoa. Kita malah lebih langsung lihat HP. Bangun pagi kadang kita lupa sapa Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kadang kita lebih duluan sapa teman-teman di medsos. Morning. Coffee time. Nah, hal-hal yang seperti itu yang
perlahan-lahan menjauhkan kita dari Tuhan. Dunia tidak lagi menggunakan metode hard selling, tapi lebih pada pendekatan-pendekatan yang lambat laun menuju kepada tujuan menjauhkan kita dari kasih Allah secara perlahan-lahan. Jauh dari yang namanya kasih Tuhan dan mulai mengedepankan kasih akan sesama, tidak lagi ada perbedaan dan perlunya mengenal satu dengan yang lain. Memang itu tidak salah, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang keliru dan bahaya adalah ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu pilihan Tuhan atau pilihan dunia. Iblis tidak lagi menjajakan jualannya dengan metode old school yang kuno-kuno, karena sudah tidak terbukti bagi iblis. Itu sudah gagal. Iblis kembali membangun serangannya dan mulai melakukan pendekatan-pendekatan yang akan merobohkan tembok pertahanan kita satu demi satu. Layaknya kisah tentang tembok Berlin atau tembok besar Cina. Kita memang masih belajar tentang sejarah tersebut, namun lambat laun orang akan melupakannya. Kita hanya coba tahu tinggal cerita tembok. Pengenalan akan Tuhan yang ingin dirubuhkan iblis tidak dengan cepat, teman-teman, tapi perlahan-lahan dan tinggal menunggu tembok itu rubuh dengan sendirinya. Jadi tidak langsung seperti tembakan tembok itu, tidak seperti itu lagi, tapi iblis pelan-pelan, perlahan-lahan, dan dengan sendirinya tembok kita akan rubuh saat kita sudah mulai lupa Tuhan dan kita mengingat akan dunia. Lalu apa pentingnya mengenal Tuhan dan apa pentingnya dikenal sama Tuhan? Di Time 100 tadi membuat orang-orang jadi berlomba-lomba untuk tahu siapa tokoh tersebut. Oh, siapa yang masuk dalam 100 dan apa saja yang sudah membuat tokoh itu masuk dalam kategori itu. Padahal kebanyakan dari kita hanya sebatas tahu saja. Oh, kita cuma tahu, oh ini artis ini, oh ini tahu, ini masuk ini, oh artis ini masuk, wih artis Korea saya masuk. Nah, hanya sekedar seperti itu. Tapi apa mereka adalah orang-orang yang membela kita? Atau ada salah satu dari antara mereka yang berani mati untuk menggantikan kita yang seharusnya mati secara sia-sia? Jawabannya sudah pasti tidak ada. Sekali lagi, apa pentingnya mengenal Tuhan dan apa pentingnya dikenal olehnya? Mari kita belajar bersama. Mengenal Tuhan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Yang pertama, mengenal Tuhan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Siapa sih kita? Banyak orang lupa siapa diri mereka sebenarnya. Hingga mereka tidak menyadari sama sekali dan bahkan orang juga justru pura-pura lupa dan tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Kita adalah anak Allah. Galatia 3 ayat 26 berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak sudah sepatutnya kita kenal dengan bapaknya kita. Sebagai anak sudah semestinya kita dikenal oleh bapak kita. Seorang anak tahu suaranya papanya, kenal dengan baik ciri khas papanya. Kita tahu, oh papa saya ada tai lalat di pipinya. Oh papa saya ada tanda lahir di bawah ketiaknya. Kita semakin tahu siapa diri papa kita. Dan papa kita juga tahu siapa kita. Nah, sama seperti saya, papa saya itu tidak suka makan sayur. Dan saya tahu karena saya hidup dengan dia setiap hari, saya tahu dia makan sayur apa, sayur yang tidak dia makan apa, dia tidak suka dengan tomat, dia tidak suka dengan toge, saya tahu. Saya kenal papa saya tahu ciri-ciri papa saya. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Bapa kita yang di atas tahu siapa kita. Nah, iblis tidak berani memasuki area ataupun wilayah kita karena iblis tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Bukan sebagai status saja ya teman-teman, namun seutuhnya secara jasmani kita. Kita adalah ciptaannya, segambar dan serupa dengannya. Jadi kita harus tahu, kita harus bisa mengenal bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itulah kita yang sebenarnya. Yang kedua, mengenalnya mempertegas posisi kita di tengah dunia. Dunia tidak mengenal kita karena dunia ini tidak mengenal Allah kita.
Di 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Apa yang kita lakukan terhadap orang yang mau menjauhkan kita dari ayah kita? Apa yang kita lakukan? Kalau kita tahu ada orang yang ingin menjauhkan kita dari papanya kita, yang ingin melakukan semena-mena kepada kita, tentunya pasti kita melawan, teman-teman. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata tadi, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita adalah anak-anak Allah, karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Posisi kita seharusnya yaitu untuk memperkenalkan Bapa kepada dunia, sehingga orang-orang akan mengenal Bapa dan mulai melupakan dunia. Sebab dunia tidak akan pernah bisa menjadi Bapa yang baik, karena dunia ini pun bersifat sementara, sedangkan menjadi anak-anak Allah bersifat kekal. Nah, itulah yang perlu kita waspadai, teman-teman. Kita harus menjadi contoh bagi dunia. Kita harus memperkenalkan Bapa kita melalui kita harus memperkenalkan kepada dunia, oh inilah Bapa saya. Sebab dunia tidak akan pernah bisa menjadi Bapa yang baik. Dunia tidak mengenal Bapa kita, lalu apa perlunya kita mengenal dunia lebih daripada Bapa kita sendiri? Justru posisi kita seharusnya yaitu untuk memperkenalkan Bapa kepada dunia melalui perbuatan kita, melalui perilaku kita, tingkah laku kita, ucapan kita. Dunia harus mengenal Bapa kita melalui kita. Nah, yang ketiga, bukan hanya mengenalnya, mempertegas posisi kita di dunia, bukan hanya mengenalnya, menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Yang ketiga yaitu dikenalnya, tanda kita mengasihi Tuhan, tanda kita mengasihinya, tanda kita mengasihi Bapa kita. 1 Korintus 8 ayat 3 berkata, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tuhan sudah pasti mengasihi kita, teman-teman. Mengapa kita bisa kenal dengan baik orang tua kita? Bukan karena kita tinggal lama sama dia, bukan karena kita setiap hari sama dia, bukan hanya sekedar itu, tapi kita punya hubungan yang dijalin dengan baik. Tapi kita punya hubungan yang erat dengan orang tua kita. Dan yang terutama, hubungan kita dengan orang tua kita itu berlandaskan dengan kasih. Kita mengasihi orang tua kita mengasihi Bapa kita, makanya kita bisa kenal baik dengan dia. Orang tua kita kenal betul dan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Begitupun sebaliknya, teman-teman ya. Kita juga jadi kenal dan tahu dengan baik apa yang menjadi kesukaan atau orang tua kita tidak suka, karena kasih yang mempertemukan hal tersebut. Ada hubungan timbal balik antara orang tua dan anak. Sama-sama saling kenal, sama-sama saling tahu, juga sama-sama saling mengasihi. Orang tua tidak akan pernah mau melihat anaknya kesusahan. Begitu juga dengan kita. Mana ada anak yang senang lihat orang tuanya menderita? Apa ada anak yang senang melihat orang tuanya menderita? Orang tua juga pasti seperti itu. Orang tua bahkan tidak mau melihat anaknya kelaparan. Bahkan orang tua tidak mau melihat anaknya yang sedang sakit. Orang tua pasti sedih. Nah, begitu pula hubungan kita semestinya dengan Bapa. 1 Korintus 8 ayat 3 tadi berkata, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Pasti Tuhan mengasihi kita, teman-teman. Pertanyaannya saat ini adalah, apakah kita sudah mengasihi Allah? Jika belum, mungkin saja kita belum dikenal sama Allah. Atau bisa jadi karena kita tidak mau mengenal sama sekali siapa Bapa kita, siapa Allah kita. Kita tidak mau mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita itu orang yang seperti apa. Untuk dikenalnya, kita perlu mengasihinya. Kita hanya perlu mengasihi Tuhan, teman-teman. Dengan bagaimanakah dia kita mengasihi Tuhan? Ya, sering kali kita bicarakan hal ini. Dengan hidup sesuai dengan perintahnya. Dan mencerminkan kasihnya yang tiada pernah berhenti dalam hidup kita. Untuk dapat dikenal Tuhan, kita perlu mengasihi Tuhan. Dengan hidup sesuai perintahnya, mencerminkan kasihnya, melakukan setiap perintahnya,
firman Tuhan berkata dan itu kita lakukan, itu yang membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, karena kasihnya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Dia terus mengasihi kita. Untuk bisa dikenalnya, kita mesti lebih dahulu mengenalnya. Dunia menawarkan panggung bagi manusia untuk terkenal, untuk dikenal banyak orang. Namun Tuhan justru mengorbankan dirinya bukan untuk terkenal, namun untuk memperkenalkan dirinya untuk kita. Tuhan rela untuk menyelamatkan kita di atas kayu salib bagi kita yang tidak ada nilainya. Namun dibuatnya menjadi milik kepunyaan Tuhan yang berharga dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, dia tidak perlu untuk masuk ke dalam kategori-kategori yang dibuat oleh dunia. Tidak perlu masuk ke dalam time 100. Dia bukan untuk dibuat menjadi sebuah sejarah yang harus dipelajari atau sekedar diketahui oleh mereka yang mempelajarinya. Tapi yang diperlukan Tuhan adalah manusia kembali kepada rancangan Allah yang semula. Kembali kepada kasih Tuhan yang sempurna. Semestinya setiap kita memikirkan betapa besarnya hadiah yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu hidup yang kekal. Yesus sudah lahir bagi kita. Dia rela untuk turun di atas tahtanya yang kudus dan siap untuk menebus dosa-dosa kita. Itu adalah hadiah yang terbesar bagi Tuhan. Dan hidup yang kekal itu sebaiknya kita pergunakan bukan untuk menyombongkan diri kita. Oh, saya sudah anak Allah. Saya masuk surga, kamu tidak masuk surga. Kamu orang berdosa, kamu tidak layak masuk surga. Bukan seperti itu, teman-teman. Namun untuk menarik dunia lebih mengenal Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa membawa dunia mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Dan kita tidak lagi mengasihi dunia ini, namun kita mengasihi Tuhan kita sehingga kita pun dikenal oleh Allah. Ya teman-teman, kenapa kita harus dikenal? Kenapa kita harus mengenal Dia? Yang pertama, menunjukkan siapa dirinya kita sebenarnya. Yang kedua, mempertegas posisi kita di tengah dunia, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita anak Allah yang mengenal Bapa kita siapa. Dan kita harus menjadi teladan bagi dunia, karena kita membawa nama Bapa kita di dunia. Dan yang terakhir, dikenalnya tanda kita mengasihi Tuhan. Nah, mari kita mengasihi Tuhan dengan hidup sesuai dengan perintahnya, mencerminkan kasih-Nya yang tiada pernah berhenti dalam hidup kita. Melakukan setiap firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini, kami mengucap syukur Engkau sungguh baik. Ajar kami Tuhan terus mengenal Tuhan Engkau dalam hidup kami. Biar kami sadar Tuhan siapa kami sebenarnya Tuhan. Biar kami tahu Tuhan apa tugas kami di dunia ini Tuhan. Biar semua orang bisa melihat Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biar Engkau mengenal kami karena kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau sebab Engkau Allah yang memberikan kami hidup yang kekal Tuhan. Kami mengasihi Engkau sebab Engkau Allah kami. Engkau Allah yang mengasihi kami sebelum kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih untuk firman-Mu, biar setiap firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Haleluya, amin.